Halo teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau apa sih ini sharing ke kalian, review, karena ya udah lama banget ya nggak pernah nyobain produk yang lumayan agak mahal. Dan kalau menurut pendapat gue sih ini mahal ya. Jadi ini gue mau nyobain dari MAC Shape and Shade Brow Tint. Warna yang gue pakai adalah Stud namanya, dan dia adalah sejenis brow produk yang mempunyai dua produk, satu powder dan yang satunya lagi adalah kuas brow gitu ya, karena biasanya kan pensil ya kan. Nah ini dia kuas dan powder gitu, jadi gue mau pakai kedua produk ini two in one produk ini di alis gue karena gue penasaran dan ya pengen nyoba aja kalau produk mahal gue pakai lagi gimana, karena waktu itu kan gue sempat pakai yang benefit ya, oke lah kalau benefit. Dan gue berpikir kemarin pada saat 12 gue mau pakai benefit, tapi kok kayak bikin gue mikir gitu ya, kenapa? Karena kemarin itu benefit harganya ya tipis-tipis daripada produk yang gue beli. Jadi gue selain beli dari MAC itu gue juga beli dari Swemura. Jadi gue memilih untuk mencoba MAC aja dan Swemura. Swemura nanti gue bakalan bikin video terpisah teman-teman, khusus reviewnya juga. Terus ya udah, daripada benefit yang udah gue coba, mendingan sesuatu yang belum pernah gue coba. Jadi untuk pertama bagian di sini untuk powdernya gue bakalan pakein duluan untuk di bagian depan alis gue. Dan kalau menurut pendapat gue ya, ini first impression yang langsung kerasa dan langsung apa ya istilahnya, menurut pendapat gue nggak usah nyoba lama, itu adalah nose pulley. Itu udah langsung kayak gitu kan. Cuman ya intinya karena gue udah nyoba produk ini kemarin satu kali honestly, jadi gue tahu ya kekurangannya, cuman gue juga tahu cara untuk menggunakannya. Nah jadi sebaiknya kalau misalkan teman-teman pakai produk dari MAC ini yang Shape and Shade Brow Tint, itu kalau kalian pakai bagian yang powder ya, itu pakai di bagian belakang dulu gitu. Jadi supaya si produknya ini sudah agak habis atau sudah agak menipis, baru kamu pakai di bagian depan. Jadi tadi gue salah ya teman-teman, harusnya di bagian belakang dulu baru dipakai di bagian depan. Cuman ya still ya, kalau menurut pendapat gue dia masih kurang, yaitu ini spulinya. Jadi kalau nggak ada spuli kayaknya aduh tersiksa hati ini. Cuman balik lagi, honestly ini bikin pakai eyebrow jadi lebih mudah gitu loh. Jadi gue cuma gini, kalau andaikan ya kalian pengen pakai produk brow itu yang bener-bener simple tuh, kalian dari tadi sambil gue ngomong ya, kalian bisa lihat udah langsung jadi gitu, tanpa mikir, tanpa harus takut salah. Jadi tinggal gini ya gue coba ke bagian sebelah kiri, gue ambil produk yang ini powdernya. Setelah ambil produk yang powdernya, pastiin pakainya di bagian belakang dulu ya. Jadi untuk nyapuinnya itu ngambang aja teman-teman, jangan terlalu ditekan supaya pengaplikasian produknya itu enggak terlalu tebal. Dan setelah ini dibawa ke belakang gini tuh, ngambang aja, sama seperti pada saat kalian menggunakan brow pencil gitu teman-teman. Nah terus kemudian dibawa ke bagian depan. Untuk bagian depan ini bener-bener sangat amat ngambang, karena gue ingin memastikan produk yang gue pakai itu tidak terlalu banyak. Dan selalu balik ya, ini kurangnya nggak ada spuli. Jadi pada saat mau meratakan produknya itu gue ambil spuli dari produk lain, itu sih kurangnya ya. Harganya sih mahal, tapi ya itu gue harus reach out produk lain untuk bisa menghasilkan alis yang simple ini. Walaupun menurut pendapat gue ini simple ya, udah cuma kayak gini doang tuh jadi gitu kan ya teman-teman. Tapi tetap kan butuh spuli gitu. Andaikan dia mau mengeluarkan produk
yang MAC ini brow powdernya aja gitu, terus ujungnya spoolie eyelash gitu ya, eyelash, atau dia bikin 3-in-1 produk. Menurut kalian gimana ya? Satu lagi ada spoolinya. The best sih kalau menurut pendapat gue. Oke, jadi semudah ini penggunaan dari si Shape and Shade Brow Tint ya. Ini isinya ada 0,03. Terus kemudian kita bakalan coba yang brushnya yang mirip banget dengan apa namanya, eyeliner gitu ya, eyeliner basah gitu. Jadi tinggal dipakein aja. Jadi dia kan judulnya Shape and Shade gitu kan, bentukin terus warnain gitu maksudnya gitu kan. Oke, terus dirapiin, dibentukin. Dan untuk tailnya tuh tinggal ditarik. Jadi untuk linernya ini, liner apa sih jadi namanya ini, brow tintnya ini brow tint atau apa sih ya, ini dia itu nggak terlalu nyata produknya, cuman cukup untuk membantu bagian alis itu dirapiin gitu tuh. Oke, jadi bener udah sesuai banget lah kalau menurut pendapat gue, namanya Shape and Shade gitu ya, dibentukin terus diwarnain gitu. Nice. Oke sih kalau menurut pendapat gue, idenya ini oke banget ya. Gue sih suka, honestly ya, kalau gue suka untuk ide yang satu ini. The problem is ya, karena untuk produk yang ininya itu dia kan nggak nyata ya, terus jadinya pada saat gue mau reach bagian-bagian yang istilahnya menurut pendapat gue perlu menjangkau daerah tersebut, seperti bagian-bagian botak itu ya, itu dia jadinya terlalu tipis gitu kalau menurut pendapat gue ya. Dan gue berharap untuk si bagian yang powdernya itu dia bisa tipis gitu loh, bisa kecil sekecil-kecilnya, supaya dia bisa reach out bagian-bagian botak dari alis yang gue punya gitu. Karena kalau dengan sebesar yang sekarang teman-teman nih, kalian bisa lihat sebesar ini too big untuk reach bagian sini, jadi kayak takut jadi berantakan gitu kan ya teman-teman. Oke, nih jadi gue pakai produk ini sambil ngobrol ya, jadi kalian bisa lihat pada saat gue pakai produknya tuh, untuk bulunya tinggal disisir ke atas. Oke, nice. Dan ya itu dia, balik lagi kekurangannya, gue nggak bisa ngisi bagian yang botaknya ini kan ya teman-teman, karena untuk alis gue kan nggak perfect gitu ya, jadi ya harus ngeluarin lagi si produk powdernya ini, terus disapuin lagi. Tapi gue nggak yakin apakah gue bisa mencapai bagian yang sebelah sini. Oke, nice, alright. Terus coba yang sini ya, karena ini gede banget gitu ya. Dan honestly untuk saat ini gue lebih suka bentuk alis yang bisa tajam gitu. Dan kalau gue pakai si Shape and Shade ini, gue nggak bisa bikin alis tajam ya. Jadi bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat seperti ini. Dan untuk warna yang stud, menurut pendapat gue jadinya wow gelap sekali ya, karena untuk si apa namanya powdernya itu dia memang warnanya gelap ya, tapi untuk yang brush brownya ini nggak gelap gitu tuh, kayak gini. Jadi terbalik deh kayaknya kalau menurut pendapat gue ya, harusnya yang powdernya itu agak
tipis warnanya, sedangkan untuk yang brushnya harusnya dia agak pekat gitu, tapi tidak sepekat eyeliner ya. Jadi intinya pada saat kita mau reach out bagian-bagian yang botak gitu, pada saat kita ngebentukin alis itu dia bisa menggapai bagian-bagian yang mau kita isi gitu teman-teman. Kayak gini hasilnya. Oke, gimana sih menurut kalian? Coba kasih komen di bawah. Oke, gue mau lengkapin dulu makeup looknya. Jadi jangan kemana-mana. Apakah cocok dengan eye look yang nanti akan gue buat? Jangan kemana-mana, di sini aja ya. Well, oke teman-teman, gue kembali dengan rambut yang semau gue. Jadi untuk alisnya kurang lebih setelah gue lengkapin seperti ini. Dan I'm so sorry kalau misalkan menurut kalian ini kurang pas gitu. Karena kalau gue sih pribadi ya, honestly, ini terlalu bold banget untuk alisnya gitu. Jadi gue mungkin untuk penggunaan alis bold ini akan memilih tampilan yang natural. Tapi gue harus bikin video lain gitu. Jadi ya mau nggak mau I come up with this makeup look ya keseluruhannya. Dan kalau misalkan kalian tanya ya untuk si mana ini produknya, udah gue coba tapi gue simpen lagi gitu ya. Terus akhirnya gue lupa mana produknya. Ini untuk si Shape and Shade. Kayak orang Sunda mah shape gitunya. Shape and Shade Brow Tint dari MAC ini gimana menurut pendapat gua? Satu, harganya mahal ya pasti ya teman-teman, dan tidak mengurangi rasa hormat. Kita tidak lagi menilai apakah dia dari produk luar ataupun bukan. Dan sekarang gua mau menilai dari performanya itu sendiri dan menurut pendapat referensi gua gitu ya. Satu, kalau menurut pendapat gua kekurangannya yaitu kalau dari 10 dikurangi 1 dia nggak ada spuli. Oke, pigmentasi oke banget, untuk ngeblend juga sangat amat mudah di blend untuk brow powdernya. Terus untuk brow brow brushnya apa sih namanya teman-teman, kasih tahu dong. Kalau untuk brow wit ya kan itu merek ya, untuk brow brushnya itu menurut pendapat gue agak sedikit kurang pigmentasinya, tapi mereka dengan ide ini kalau menurut pendapat gue oke banget dan gue sangat suka untuk idenya. Cuma masukan dari gue untuk MAC adalah untuk brow produknya itu dikurangin pigmentasinya, sedangkan untuk brow linernya, brow liner lah ya, untuk brow linernya itu dinaikin pigmennya sedikit gitu. Jadi pada saat mau ngegambar bagian-bagian yang memang sulit dijangkau oleh si brow produk tersebut, itu bisa dengan mudah dijangkau oleh si brow linernya gitu. Atau mungkin ide lain adalah oke lah tetap dengan seperti ini, tapi gue bisa tetap kasih saran lagi dan masukan untuk aplikator brow produknya, khususnya powder ya, itu bisa lebih dikecilin gitu loh, lebih presisi lagi supaya pada saat menjangkau bagian-bagian ujung sini gitu ya, ujung sini untuk kita-kita yang memang alisnya itu tipis gitu kan. Ini kan dia idenya adalah supaya pakai eyebrow itu lebih mudah gitu, lebih praktis gitu ya, jadi lebih bisa ngebentukin gitu loh. Ya itu aja sih teman-teman. Dan nilainya berapa, karena tadi gue udah sampai ngasih ide, 2 ide gitu ya kurang lebih ya. Satu ide harganya 0,25 gitu ya, karena gue mah hitungan orangnya gitu. Jadi nilai untuk Shape and Shade Brow Tint dari MAC ini gue kasih nilai 8,5. Oke teman-teman, dan ya ini rekomendasi sih karena mempermudah untuk bikin eyebrow kalau menurut pendapat gue. Jadi gue tinggal set tanpa ngambil powder brow lagi gitu ya, untuk digini-giniin nggak usah ngambil kuas lagi. Tapi ya itu dia, balik lagi tadi ya udah kita bahas ya, kurangnya spuli. Oke, dan gue suka, kalau gue sih suka banget. Honestly gue bakalan bawa ini untuk liburan nanti ke Bandung. Oke teman-teman, jadi videonya sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sih kalian suka, dan mudah-mudahan jadi kayak perlu nggak ya beli yang mahal gitu loh. Jadi harus berpikir dulu yang baik ya teman-teman sebelum membeli produk. Itu yang selalu harus gue ingetin ke kalian. Well, kita ketemu lagi di video gue yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Sehat selalu. Bye-bye.